Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan yang terhormat kepada dosen pengampu Kewirausahaan 2, Bapak Andi Hidayat Mukmin, SEMM. Di sini kami dari Venture Fit Coffee izin mempresentasikan milestone 4. Di sini ada tim compositionnya. Yang pertama ada Galuh Rafika, dia sebagai CEO. Kekuatan dan kemampuan utamanya itu empati dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya ada Najwa Eka Suci, dia sebagai CMO. Kekuatan dan kemampuan utamanya dia menguasai pemasaran digital dan tren konsumen, berpengalaman dalam budgeting dan pengelolaan keuangan, serta keahlian dalam strategi pemasaran dan branding. Selanjutnya ada saya sendiri, Zafira Salsabila Fatalita, berperan sebagai CEO. Dia kemampuan utamanya itu di latar belakangi oleh di bidang food teknologi, ahli dalam efisiensi proses dan logistik, teliti, sistematis, dan struktur dalam eksekusi lapangan. Nah, yang membuat kami menjadi tim baik dalam memecahkan masalah yang kami pilih, yang pertama itu kita tuh memiliki keterampilan dan komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan berkompromi. Di sini why kenapa kami memilih membangun Fit Coffee, karena membangun bisnis kopi ini melihat dari kebutuhan nyata di kalangan pekerja dan mahasiswa yang mengandalkan kopi sebagai bagian dari aktivitas harian mereka. Tingginya konsumsi kopi di masyarakat menjadi peluang untuk menghadirkan alternatif yang lebih sehat. Oleh karena itu, kami menghadirkan kopi yang tidak hanya nikmat tetapi juga lebih sehat dengan pilihan pemanis alami. Terus wattnya itu, Fit Coffee adalah coffee shop yang menyajikan kopi premium dengan cita rasa yang unik, sehat, berbahan alami, sekaligus menyediakan ruang nyaman dan produktif lengkap dengan fasilitas penunjang serta program loyalitas untuk menciptakan pengalaman ngopi yang inspiratif dan berkesan dengan menggunakan bahan pemanis alami seperti madu dan stevia serta paren kopi herbal menggunakan chamomile dan daun mint untuk menciptakan kopi yang lebih sehat. Kenapa kita bikin Fit Coffee ini? Karena Fit Coffee menghadirkan kopi yang sehat berbahan alami seperti madu, stevia, chamomile, dan daun mint serta menciptakan ruang yang nyaman dan produktif bagi mahasiswa dan pekerja dengan fasilitas lengkap, menjual produk melalui toko fisik, layanan online, pre-order, dan program langganan yang didukung oleh program loyalitas, event komunitas, operasional ramah lingkungan, dan kemitraan dengan petani lokal. Di sini ada problem atau opportunity-nya. Yang pertama itu ada konteks. Nah, masalah muncul ini tuh pada jam sibuk, jam 7 sampai jam 9 dan jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dimana saat mahasiswa dan pekerja membutuhkan kopi untuk beraktivitas, mereka sering menghadapi antrian yang panjang, tempat duduk terbatas, serta kurangnya pilihan kopi sehat dan ruang yang mendukung produktivitas. Problemnya itu muncul karena konsumen yang ingin menikmati kopi sehat dengan bahan alami kesulitan menemukan pilihan yang sesuai akibat kurangnya inovasi dan diferensiasi dari coffee shop yang ada. Selain itu, banyak kafe tidak memiliki ruang yang mendukung produktivitas di mana pelanggan membutuhkan tempat yang bisa memenuhi keduanya sekaligus. Alternatifnya, pelanggan yang peduli kesehatan kini sering memodifikasi kopi mereka atau beralih ke alternatif seperti teh herbal dan jus sambil mencari varian kopi unik dengan bahan alami, herbal atau pemanis alami, serta lebih memilih kopi siap minum atau take away yang praktis. Customernya, pelanggan yang paling sering mengalami masalah ini adalah mahasiswa dan profesional muda dengan rutinitas yang padat, yang mencari kopi inovatif dan sehat, serta tempat nyaman untuk bekerja atau bersantai dengan fasilitas pendukung produktivitas. Emotional impact-nya, pelanggan merasa frustasi, lelah, dan cemas karena sulit menemukan kopi sehat dan ruang produktif yang nyaman. Quantifiable impact-nya, itu tuh waktunya tuh terbuang hingga 1 jam per hari dan resiko kesehatan meningkat akibat kopi tinggi gula sehingga meningkatkan biaya kesehatan jangka panjang dan ruang yang tidak produktif. Alternatif shortcomings, pelanggan bisa saja mendapatkan alternatif lain dengan membuat kopi saset atau kopi instan di rumah, namun rasa kopi yang dibuat tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dikarenakan keterbatasan bahan dan alat yang tidak memadai. Oleh karena itu, di sini Fit Coffee hadir dengan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan akan variasi rasa, kualitas, dan suasana yang produktif untuk pelanggan. Di sini kami melakukan interview dan surveinya. Di sini kami melakukan review terhadap 50 responden
dilakukan secara online melalui Google Form, dan hasilnya itu dari 50 responden, 45-nya itu setuju bahwa masalah ini menginginkan suatu solusi, yaitu hadirnya Fit Coffee, dan dari 50 responden itu 5-nya itu tidak setuju dengan hadirnya Fit Coffee. Di sini ada market size estimation-nya. Yang pertama itu ada TAM atau Total Addressable Market 2,06 miliar per tahun, ada SAM Serviceable Available Market 402.650 miliar per tahun, dan ada SOM 20,632.500.000 per tahun. Di sini ada perhitungan untuk menghitung TAM, SAM, dan juga perhitungan untuk menghitung SOM. Di sini customer persona yang kami inginkan memiliki etos kualitas, kenyamanan, kepraktisan dengan usia 18-35 tahun, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja kantor, dan lokasinya itu di daerah Karawaci area. Personalitinya itu tengah-tengah, ambivert, dan itu lebih ke feeling dan sensing dan juga judging. Nah, customer itu praktis, fun, dan comfort. Dengan goals-nya, pelanggan Fit Coffee itu mencari tempat yang tenang dan inspiratif untuk bekerja atau belajar sambil menikmati kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Mereka juga menginginkan tempat yang instagramable dengan desain menarik untuk berbagi pengalaman di media sosial. Kopi yang tidak konsisten, rasanya kurangnya variasi pilihan minuman, tempat yang terlalu ramai atau tidak nyaman. Terus motivasinya bisa dilihat di layar. Di sini ada value proposition canvas, di sebelah kanan itu ada gains, itu tuh pelanggan bisa menikmati kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau sehingga mereka merasa puas tanpa harus khawatir dengan biaya, dan mereka merasa nyaman dan produktif dalam suasana yang mendukung aktivitas seperti bekerja atau belajar sambil menikmati waktu santai di kafe. Dan jobnya itu pelanggan ingin tempat yang tidak hanya menyediakan kopi tetapi juga beragam pilihan varian kopi yang cocok dengan gaya hidup sehat mereka. Mereka ingin suasana yang tenang untuk mendukung kenyamanan dalam bekerja, belajar, atau sekedar bersantai. Dan untuk points-nya itu, pelanggan merasa kecewa dengan rasa kopi yang tidak konsisten setiap kali mereka datang. Tempat yang terlalu ramai akan mengganggu aktivitas mereka saat bekerja atau bersantai yang dapat menurunkan kualitas pengalaman mereka di Fit Coffee. Dan di sebelah kirinya itu tuh ada Gain Creators, itu tuh pengalaman ngopi menyenangkan dengan kopi berkualitas tinggi yang dibuat dari bahan-bahan alami serta menciptakan suasana kafe yang nyaman dan cocok untuk bekerja, belajar, atau berkumpul dengan teman-teman. Dan ada produk atau servisnya. Produk ini tuh dijual berbagai macam kopi premium disertai dengan pilihan kopi yang sehat seperti campuran chamomile dan mint, serta menyediakan layanan suasana kopi yang nyaman, cocok untuk aktivitas bekerja atau belajar, dan fasilitas seperti wifi dan tempat yang tenang. Dan ada painkillersnya. Di sini ada rasa kopi yang konsisten, lingkungan yang nyaman dan tenang, pilihan minuman yang sehat, dan desain ruang yang instagramable. Selanjutnya di sini ada solusi yang kami tawarkan. Kami itu menawarkan kopi premium dengan bahan alami yang difokuskan untuk mendukung gaya hidup sehat dan produktif. Fit Coffee juga memberikan pengalaman ngopi yang tidak hanya lezat tetapi juga memperhatikan kualitas kesehatan pelanggan kami. Rincian penawaran kami itu terdiri dari inovasi dan keberagaman rasa, lingkungan yang nyaman, serta program loyalty dan diskon. Manfaat dari solusi tersebut yaitu untuk mendukung gaya hidup sehat, menciptakan ruang sosial yang produktif, dan juga menciptakan program royalty dan diskon. Di sini ada competition analysis. Kami mengambil 4 kompetitor yaitu Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Fore Cafe, dan Kopi Su. Dan ada juga venture kami yaitu Fit Coffee. Dari produk untuk kopi kenangan itu dia ada kopi susu gula aren dan klasik. Untuk Janji Jiwa itu dia kopi kekinian berbagai rasa. Untuk Fore Cafe itu dia fokusnya ke kualitas biji yang premium. Dan untuk Kopi Su itu dia kopi yang tradisional dan juga menciptakan suasana nostalgia. Sedangkan untuk venture kami atau Fit Coffee yaitu menciptakan kopi sehat dengan pemanis alami, herbal, dan juga varian buah. Untuk harganya, kopi kenangan kisaran dari 18.000 sampai 30.000, untuk Janji Jiwa yaitu 15.000 sampai 28.000, untuk Fore 25.000 sampai 40.000, untuk Kopi Su sekitar 15.000 sampai 25.000, dan untuk Fit Coffee itu 15.000 sampai 25.000. Adapun branding channels dari Kopi Kenangan yaitu melalui Instagram, TikTok, dan juga aplikasi delivery. Untuk Janji Jiwa
branding channel saya itu melalui Instagram dan juga kolaborasi brand lokal. Untuk Fore, mereka memiliki aplikasi eksklusif atau OOH atau out of home. Ada juga Kopisu, mereka branding channelnya menggunakan Instagram dan Nostalgia Copywriting. Sedangkan untuk Fit Coffee, kami menggunakan Instagram, TikTok, kolaborasi gym atau nutrisi, dan juga konten edukasi. Untuk packaging, Kopi Kenangan itu menggunakan cup plastik dengan desain simple, Janji Jiwa menggunakan cup kekinian seasonal, untuk Fore menggunakan cup premium dan juga clean estetik. Untuk Kopisu menggunakan packaging dengan gaya vintage atau nostalgia. Sedangkan untuk Fit Coffee menggunakan packaging cup plastik dengan desain simple yang modern, dilengkapi dengan label nutrisi dan QR code untuk komunitas atau website sehat. Selanjutnya untuk market review, untuk Kopi Kenangan itu market review-nya itu umum dan juga banyak ulasan positif. Untuk Janji Jiwa juga ulasannya positif dan juga disukai Gen Z. Untuk Fore itu positif untuk rasa dan juga aplikasi. Untuk Kopisu itu sentimental dan local price. Sedangkan untuk Fit Coffee respon positif dari konsumen yang ingin opsi sehat dan variatif. Adapun UVP-nya untuk Kopi Kenangan yaitu harganya oke dan juga mudah ditemukan. Untuk Janji Jiwa banyak varian unik, Fore Cafe itu rasa premium serta teknologi tinggi, untuk Kopisu itu nostalgia dan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk vendor kami yaitu Fit Coffee, UVP-nya adalah kopi sehat dan juga dapat di-custom sesuai gaya hidup. Adapun add more as required dari Kopi Kenangan yaitu loyalty program di app, untuk Janji Jiwa yaitu franchise luas, untuk Fore itu partnership dengan apps, untuk Kopisu itu promosi sosial media, dan untuk Fit Coffee yaitu personalizable, mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Adapun link kanvas kami yaitu yang pertama dari problem. Problemnya yaitu kopi kekinian cenderung tinggi gula dan tidak fleksibel. Minuman terlalu manis, tidak cocok untuk aktivitas harian. Konsumen aktif butuh kopi dengan energi boost tapi tetap segar dan ringan. Banyak kafe tidak memiliki ruang yang mendukung produktivitas. Untuk existing alternatifnya yaitu menyeduh kopi sendiri di rumah sebelum beraktivitas, membeli kopi di luar seperti di kedai atau di kafe saat perjalanan atau istirahat kerja, membuat cold brew sendiri di rumah sebagai opsi alternatif. Untuk solusi yang kami tawarkan yaitu menyediakan kopi premium dengan pemanis alami seperti stevia, madu, ataupun maple syrup. Yang kedua, menawarkan varian kopi herbal seperti chamomile atau mint dan infus buah seperti pisang ataupun blueberry. Selanjutnya itu kami juga menyediakan tempat nyaman dan tenang dengan wifi dan suasana produktif. Adapun key metrics kami yang pertama yaitu jumlah penjualan produk per minggu atau bulan. Yang kedua, tingkat retensi pelanggan. Yang ketiga, pertumbuhan member program loyalitas. Yang keempat, tingkat hunian tempat duduk. Yang kelima, engagement digital. Dan yang keenam, jumlah kolaborasi dan event. Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama yaitu produk kopi sehat berbahan alami, yang kedua ruang kafe yang mendukung produktivitas, yang ketiga model bisnis multi-kanal dan juga fleksibel, yang keempat program loyalitas dan diskon. Selanjutnya ada high level concept. Kami itu merupakan kopi premium dengan pemanis alami seperti madu, stevia, dan juga daun mint. Kami juga menciptakan ruang nyaman yang mendukung produktivitas dan relaksasi, serta memberikan pengalaman komunitas melalui event dan juga program loyalitas. Adapun unfair advantage, yang pertama yaitu inovasi produk kopi sehat berbahan alami. Yang kedua, pengalaman tempat plus fungsi produktivitas. Yang ketiga, kombinasi produk fisik plus model bisnis fleksibel. Yang keempat, koneksi langsung dengan petani dan operasional berkelanjutan. Channel kami yaitu toko fisik, yang kedua ada platform online dan juga e-commerce, yang ketiga ada program langganan dan pre-order, yang keempat komunitas dan event offline, yang kelima media sosial dan konten digital. Customer segmen kami yaitu mahasiswa dan juga pelajar menengah usia 17-25 tahun yang berada di sekitar kampus seperti UPH dan juga SMA lokal di daerah Karawaci. Yang kedua, pekerja muda dan profesional sekitar 22-35 tahun yang bekerja di area perkantoran, retail, atau coworking di sekitar Karawaci. Yang ketiga, ada juga penghuni apartemen dan warga lokal di sekitaran Karawaci, Tangerang. Adapun masyarakat yang tidak punya waktu banyak untuk membuat kopi di rumah. Early adapters kami yaitu mahasiswa aktif di sekitar kampus, yang kedua pekerja muda di area Karawaci, dan yang ketiga penghuni apartemen dan juga residensial dengan radius kurang lebih 3 km. Cost struktur kami yang pertama yaitu startup cost dengan biaya awal 175 juta, fixed cost atau biaya tetap per bulan itu 39 juta, variable cost yaitu yang
bervariasi tergantung volume penjualan, sekitar 37 juta. Cost per unit seperti bahan baku utama per unit produk seperti biji kopi Rp3.500 per cangkir dengan asumsi 15 gram biji kopi per cangkir sehingga harga biji kopi per kilogramnya itu Rp250.000 per kilogram. Yang kedua ada susu dengan dua harga Rp2.000 per cangkir, diasumsikan 205 ml susu per cangkir sehingga harga susu untuk per liternya itu Rp20.000. Adapun revenue stream kami yang pertama melalui penjualan langsung di toko, yang kedua melalui layanan pre-order dan langganan, yang ketiga penjualan online seperti delivery via apps dan juga marketplace, yang keempat acara komunitas, yang kelima program loyalty dan upsell. Di sini ada MVP kami, ada prototipe kami, dan juga link G-form terkait survei MVP kami. Ada juga link website kami. Nah, MVP validation dari slide sebelumnya yaitu yang pertama tes details. Kopi sehat dengan gula alami seperti stevia dengan desain cup yang simple dan estetik, cocok untuk generasi muda. Kita mengetes MVP kita itu selama 2 minggu atau 14 hari. Target kita yaitu dengan usia 18-35 tahun yang memiliki gaya hidup aktif, suka berolahraga, dan juga concern terhadap kesehatan. Yaitu target kami mahasiswa dan juga pekerja kantoran dengan jumlah target 50 orang. Kami mendapatkan audiens dengan cara memasang iklan di Instagram dan di TikTok, sampling offline di area kampus, coworking space, dan juga gym, kolaborasi dengan micro-influencer fitness dan wellness, dan juga melalui broadcast survei via WhatsApp dan juga Google Form setelah pembelian. Hasil dari tesnya itu, sebagian besar sampel target menunjukkan antusiasme karena produk berbeda dari kopi mainstream. Banyak yang tertarik karena label tanpa gula tambahan dan image sehat. Yang selanjutnya, customer bersedia untuk membeli dengan harga Rp15.000 sampai Rp25.000 karena harga tersebut dinilai wajar, terutama dibandingkan dengan kopi kekinian yang ada di pasaran. Selanjutnya, dari survei follow up 80% menyatakan ingin membeli kembali produk kami, bahkan bertanya apakah bisa didelivery ke rumah atau gym. Hal ini menunjukkan potensi untuk model langganan. Selanjutnya juga banyak yang membagikan pengalaman lewat Instagram Story, terutama saat minum setelah olahraga. Beberapa juga menyarankan varian rasa tambahan seperti oat latte ataupun matcha. Kesimpulannya yaitu tindakan MVP kami itu bersifat berkelanjutan dengan realisasi atau insight yaitu kopi sehat dengan konsep praktis ternyata sangat diminati. Yang kedua, ada konsumen tidak hanya mencari rasa tetapi juga produk yang sejalan dengan gaya hidup mereka. Yang ketiga, desain kemasan yang simpel dan modern menjadi nilai jual tersendiri karena membuat produk terlihat lebih premium dan layak diunggah di media sosial. Langkah selanjutnya yang akan kami ambil yaitu pengembangan produk, strategi distribusi, brand awareness dan komunitas, dan juga yang terakhir sistem pemesanan dan loyalitas. Ini hasil MVP validation kami. Adapun sales plan kami, yang pertama target market kami yaitu 275.100 orang dengan lead 30.000 dengan opportunities atau PR ospek itu 10.000 dan customer kami 1.000. Sales plan kami, customer acquisition plan, target customer kami yaitu ada mahasiswa universitas, siswa SMA, pekerja muda, dan juga penghuni apartemen dan perumahan. Dengan target untuk mahasiswa itu berjumlah 2.000 orang, untuk siswa SMA itu 1.200 orang, pekerja muda 1.500 orang, dan penghuni apartemen serta perumahan di Karawaci 1.000 orang. Terus channels to be used to attract the target customer segment itu melalui sampling di kampus atau Instagram iklan, event kampus, dan juga TikTok targeting mahasiswa. Untuk siswa SMA, kami menggunakan edukasi via micro-influencer muda, diskon pelajar, konten IG kekinian. Untuk pekerja muda, kami menggunakan iklan di Facebook dan juga Instagram, kerjasama dengan coworking space, dan juga diskon di jam sibuk. Sedangkan untuk penghuni apartemen dan perumahan di Karawaci, kami menggunakan promosi via WhatsApp grup lokal, brosur di apartemen, dan juga program referral. Berdasarkan channel yang kami gunakan, kami mendapatkan estimasi untuk mahasiswa yaitu sebanyak 1.200, untuk siswa SMA sebanyak 700, untuk pekerja muda 900, dan juga untuk penghuni apartemen dan perumahan di Karawaci 600. Estimasi pendapatan yang kami dapatkan untuk mahasiswa itu 2.500.000, untuk siswa SMA itu 1.500.000, untuk pekerja muda 2 juta rupiah, dan juga untuk penghuni apartemen dan perumahan di Karawaci sebanyak 1.500.000 rupiah.
Selanjutnya ada target customer kami yang berikutnya, ada komunitas gym dan fitness dengan target customer itu 800 orang. Dengan channel yang kami gunakan yaitu kolaborasi dengan gym, konten, dan juga membuat konten hashtag ngopi aktif dan juga sampling pasca olahraga. Estimasi yang kami dapatkan yaitu 500 dengan estimasi biaya yang kami keluarkan untuk pemasaran yaitu Rp1.200.000. Selanjutnya untuk target customer pecinta kopi sehat dan gaya hidup wellness, kami menargetkan 1.200 orang. Channel yang kami gunakan yaitu melalui influencer wellness, artikel blog, Instagram atau TikTok konten, dan juga konten edukatif. Estimasi yang kami dapatkan yaitu 700 dengan estimasi pengeluaran yaitu Rp1.800.000. Selanjutnya untuk target customer freelancer dan remote worker, kami menargetkan 900 orang dengan channel yang kami gunakan yaitu melalui ads, coworking space, promosi coffee dan work, wifi gratis plus diskon loyalty. Estimasi yang kami dapatkan yaitu 500 dengan biaya pengeluaran kami yaitu Rp1.200.000. Selanjutnya untuk target customer penggunaan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood ataupun Shopee Food, kami menargetkan 2.000 orang dengan channel yang kami gunakan yaitu melalui iklan via marketplace, diskon khusus pemesanan pertama dan juga bundling. Angka estimasi yang kami dapatkan yaitu 1.000 orang dengan estimasi pengeluaran kami yaitu Rp3.000.000. Selanjutnya ada go-to-market strategi. Di sini ada social media presence. Fit Coffee akan membangun kehadiran aktif di berbagai platform sosial media untuk menjangkau audiens muda dan aktif. Yang pertama itu Instagram, yaitu dengan konten visual kopi sehat, gaya hidup aktif, dan promosi. Dan TikTok, itu ada video edukasi kopi sehat, tren ngopi aktif, review influencer. Terus ada LinkedIn, menjangkau profesional muda dan kolaborasi komunitas produktif. Selanjutnya ada Facebook dan Twitter, yaitu dengan promosi event, komunitas, dan program loyalitas. Selanjutnya ada branding video plan, tujuannya itu menarik Gen Z dan pekerja muda dengan gaya hidup sehat dan aktif. Isi videonya itu ada opening, yaitu tagline, Fuel Your Day and Fit Way, ceria singkat mahasiswa workaholic yang bosan dengan kopi manis yang berlebihan. Solusinya, Fit Coffee hadir dengan kopi sehat, tempat nyaman untuk kerja atau belajar. Value-nya, kopi sehat nggak harus mahal, bisa produktif sambil healing. Call to action-nya itu, yuk cobain Fit Coffee, pre-order via WhatsApp sekarang. Gayanya yaitu cepat, engaging, warna earthy, dan musik yang fresh. Selanjutnya, itu ada positioning statement, yaitu Fit Coffee adalah kopi sehat berbahan alami seperti madu, stevia, dan herbal yang dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif, sehat, produktif dengan ruang kafe nyaman dan layanan multi-channel untuk mahasiswa dan profesional muda. Selanjutnya ada sales dan distribution model. Salesnya itu walk-in sales, online delivery platform, pre-order dan microsite system, subscription model, pop-up booth atau event sales, corporate order, dan catering. Distributionnya itu ada offline distribution, online distribution, partnership channel, community based channel. Selanjutnya di sini ada action plan. Bulan pertama sampai kedua itu aktivitasnya launch shop opening dan sampling kampus. Targetnya itu 100 lead dan 50 customer. Bulan ketiga sampai kelima itu aktif campaign Instagram dan TikTok dengan 1.000 followers dan 300 customer. Bulan ke-6 sampai 8 yaitu ada kolaborasi gym dan coworking space, yaitu 500 customer dan 100 repeat buyer. Bulan ke-9 sampai 12 itu ada event komunitas langganan dan mini pop-up, yaitu dengan target 1.000 customer, 30% loyal subscription. Selanjutnya di sini ada financial plan-nya dari mulai startup cost, capital work in progress, starting operation, dan startup capital. Di sini ada keterangannya untuk mengisi financial plan-nya. Lalu di sini ada forecast P&L kami dari bulan Januari, Februari hingga Desember serta total dalam 1 tahun. Ini ada keterangannya untuk mengisi forecast.
Di sini ada financial projection-nya dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini ada financial projection. Selanjutnya di sini juga ada unit ekonomiknya. Di sini ada funding plan-nya dari how much fund required to reach to the next level of the venture. Ini adalah dana yang dibutuhkan untuk ekspansi awal, pembukaan kedai, strategi pemasaran digital, pengadaan alat dan bahan, serta kampanye brand awareness dan komunitas, yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya ada how much have been bootstrapped, if not why. Ini dana yang berasal dari kontribusi tim pendiri untuk pengembangan MVP, riset pasar, dan produksi awal. Selanjutnya ada how much can be bootstrapped, itu adalah jumlah yang mencakup tambahan modal pribadi dan kontribusi melalui strategi penjualan awal dan pre-order, yaitu sebesar 75 juta. Di sini ada how much external funding required, if not why. Itu adalah dana eksternal dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan dari total kebutuhan, khususnya dalam aktivasi brand, produksi massal, dan akuisisi pelanggan mulai saluran digital dan offline, yaitu sebesar 125 juta. Lalu di sini ada fund utilization strategy, yaitu ada renovasi dan penyewaan tempat usaha, pembelian mesin kopi dan alat pendukung, pengadaan bahan baku awal, desain interior dan branding tempat, aktivasi campaign, terus promosi dan sampling di kampus dan gym, kolaborasi dengan coworking dan komunitas, sistem pre-order dan microsite, program loyalitas dan diskon peluncuran, biaya operasional 3 bulan pertama, cadangan kas darurat, dan pengembangan variasi rasa baru. Sekian presentasi dari Venture Fit Coffee, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.